Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai pendekatan sektoral dan nasional dalam perencanaan pembangunan wilayah. Saya Ilham Alia Husna sebagai pemateri 1. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perencanaan dan pembangunan wilayah. Dalam rangka perencanaan wilayah, yang dimaksud dengan ruang wilayah adalah ruang pada permukaan bumi di mana manusia dan makhluk hidup dapat hidup dan beraktivitas. Perencanaan ruang wilayah adalah penggunaan atau pemanfaatan ruang wilayah yang intinya perencanaan penggunaan lahan atau perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanaan ruang wilayah dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu perencanaan yang mencakup wilayah kota dan non-perkotaan dan perencanaan khusus untuk wilayah perkotaan. Yang kedua yaitu pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral adalah pendekatan di mana seluruh kegiatan pembangunan di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor dan setiap sektor dianalisis satu persatu. Namun pendekatan sektoral ini memiliki kelemahan yang cukup besar dalam perencanaan pembangunan wilayah suatu daerah yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Yang ketiga yaitu pendekatan regional. Pendekatan regional yaitu mempelajari suatu gejala atau masalah dari wilayah tempat gejala atau masalah yang terjadi tersebut. Pendekatan regional sering diambil tidak dalam kerangka totalitas, melainkan hanya untuk beberapa wilayah tertentu seperti daerah terbelakang atau perbatasan. Keunggulan pendekatan ini adalah kemampuan analisisnya yang dapat menggambarkan keadaan atau kondisi wilayah saat ini, dan juga peta-peta yang menggambarkan proyeksi arah perpindahan faktor produksi dan kondisi masa yang akan datang. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dituliskan oleh pemateri 2 dan 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Rama Nugrah akan menambahkan materi dari kelompok 9, yaitu G. Gambaran umum perencanaan tata ruang wilayah. 1. Tujuan pemanfaatan ruang. 2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang. 3. Pola pengendalian pemanfaatan ruang. Pola pengendalian pemanfaatan ruang adalah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh agar rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan menuju sasaran yang diinginkan. RT/RWN adalah lain berisikan 1. Pengambahan struktur tata ruang nasional. 2. Penetapan kawasan yang perlu dilindungi. 3. Penentuan kawasan diprioritaskan. 4. Penentuan kawasan tertentu yang memiliki bobot nasional. Penetapan kawasan lindung. Dalam penyusunan RT/RW kabupaten, ada kawasan yang sudah ditetapkan penggunaannya. Di dalam RT/RW nasional dan RT/RW provinsi, isi ringkasan itu adalah penetapan kawasan budidaya yang diatur. C. Kawasan budidaya yang diarahkan. D. Kawasan budidaya yang dibebaskan. F. Pembangunan wilayah pedesaan. G. Sistem pasaran wilayah. H. Kawasan diprioritaskan pengembangannya. H. Gambaran umum perencanaan tata ruang perkotaan. Sesuai dengan keputusan Menteri PUN nomor 64/KTPTSI/1986 ada 4 tingkatan rencana ruang kota, yaitu sebagai berikut: rencana umum tata ruang perkotaan, rencana umum tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota, dan rencana teknik ruang kota. Sesuai dengan keputusan Menteri PU nomor 640/KTPSI/1986 bab 3 RUTRK setidak-tidaknya harus berisikan sebagai berikut: 1. Kebijaksanaan pengembangan penduduk kota, rencana struktur pelayanan kegiatan kota. 3. Rencana sistem transportasi. 4. Rencana sistem jaringan
utilitas. 4. Rencana kepadatan bangunan. 5. Rencana ketinggian bangunan. 6. Rencana pengembangan pemanfaatan air baku. 7. Rencana penanganan lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatri Siwami. Saya akan melanjutkan materi, yaitu memadukan pendekatan sektoral dan regional dalam perencanaan pembangunan wilayah. Keterpaduan pendekatan sektoral dan regional perlu adanya sebuah rumusan yang jelas berupa potensi dan permasalahan pada setiap pendekatan serta hasil akhir yang ingin dicapai agar terwujudnya keselarasan antara kedua kebijakan tersebut. Keterpaduan tersebut perlu adanya landasan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat daerah perbatasan yang sejahtera dan berkeadilan dalam keharmonisan hubungan dalam setiap aspek kehidupan. Nah, selanjutnya adalah landasan dan manfaat pengaturan penggunaan ruangan. Landasannya diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun manfaat penggunaan ruangan yaitu yang pertama, untuk melindungi spesies tanaman dan hewan langka serta situs bersejarah untuk dijadikan kawasan lindung. Dengan adanya peraturan pemerintah, mencegah masyarakat dari penggunaan lahan yang dapat merugikan. Yang ketiga, seluruh manusia dalam hidup membutuhkan kedamaian dalam bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah bentuk campur tangan pemerintah. Pemerintah dapat memberi kebijakan meliputi pertama, kebijakan bersifat menetap dan mengatur, artinya pemerintah menetapkan penggunaan lahan pada suatu zona wilayah hanya boleh untuk kegiatan atau penggunaan yang sudah memiliki izin secara spesifik. Yang ketiga, kebijakan bersifat mengarah apabila pemerintah tidak mendapatkan ketentuan yang tetap, tetapi mengeluarkan kebijakan yang mendorong masyarakat ke arah penggunaan lahan yang diinginkan oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan yang bersifat memesankan penggunaan lahan pada lokasi tersebut tidak diatur atau diarahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.